Kalau kalian suka stres, tertekan, dan merasa nggak punya space untuk jadi diri sendiri, mungkin kalian perlu lakuin apa yang akan kami share di episode podcast hari ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk support terus channel kami. Kami udah menikah selama 10 tahun. Kami sudah punya anak umur 5 tahun. Dan selama 10 tahun menikah ini, tentu banyak naik turunnya ya. Banyak hal-hal yang sudah kami lampaui bersama-sama, bangun rumah pertama, punya anak, ngerasain balancing kerjaan juga sambil managing things di keluarga. Dan ada satu hal yang menurut kami sangat penting yang sebagai suami istri, sebagai ayah atau ibu yang kalian tidak boleh lupa untuk lakukan, yaitu gimana kita tetap punya waktu untuk diri sendiri. Nah, hal ini yang kami mau share di video ini hari ini, karena kami merasa kadang kewajiban-kewajiban sehari-hari dalam rumah tangga kita suka lebih prioritaskan, karena terlihat lebih urgent, kita terlihat lebih penting daripada taking care of ourselves, daripada taking care diri kita sendiri. Jadi kita kadang bablas terus saja gitu ya, kejar-kejar terus, ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin kebun di rumah dan segala macam sampai akhirnya lupa untuk ngurusin diri sendiri. Iya, mungkin yang sudah follow Sam lama sering lihat lah Sam posting gitu kan, oh ya ini lagi berdua sama Hana ke puncak karena mama lagi pergi ke Bali, atau mama lagi ada acara sama temennya, papa sama Hana dating kemana. Jadi saya nggak tahu sih ini seberapa common. Yang pasti waktu saya growing up itu tidak common gitu ya, maksudnya tidak common mama pergi jalan-jalan kemana terus papa yang ngurus sendiri, itu tidak common gitu ya, kecuali urgent, misalkan nenek sakit gitu kan mama harus ngurusin. Tapi untuk mama pergi jalan-jalan sendiri itu seingat saya sih hampir nggak pernah. Iya. Apa yang kita coba bangun di rumah tangga ini, di pernikahan ini dari awal sebenarnya memang adalah apa ya, semangat bahwa kita bisa saling support dan bahwa ya kita equal aja gitu, maksudnya nggak mesti terpaku pada gender role tertentu gitu ya. Maksudnya kadang-kadang ya seperti yang kalian tahu, ada masanya Sam jadi bapak rumah tangga dan saya yang kerja. Lalu sekarang lagi terbalik, Sam yang kerja, saya yang jadi ibu rumah tangga. Sebelumnya padahal dua-duanya sama-sama kerja. Nah ini berlaku juga di hal-hal kecil di dalam rumah tangga ya. Maksudnya nggak mesti saya selalu saya yang masak, Sam yang cuci piring. Kadang-kadang Sam yang masak, saya yang cuci piring gitu. Nggak selalu Sam yang harus misalkan ganti galon. Kadang-kadang saya juga yang ganti galon gitu. Sam yang mungkin tidurin anak dan sebagainya. Ya kami berusaha bisa melakukan dua peran tersebut gitu ya. Maksudnya apapun itu kami berusaha untuk bisa mengisi tanpa melihat gender masing-masing. Nah satu hal itu ya soal ngurus anak sebenarnya. Nah kalau misalkan ngurus anak kan biasanya traditional view-nya itu adalah harus ibu terus yang urus gitu kan. Kalau misalkan anak kenapa-napa kan misalkan yang di ini mamanya gimana sih nggak ngajarin gitu kan, biasanya gitu tuh. Bukan kayak padahal kan parenting itu tanggung jawab berdua, papa dan mama. Traditional view ya, lagi-lagi kalau misalkan papanya bisnis trip gitu kan, anaknya sama mamanya oh ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan mamanya lagi bisnis trip gitu, atau mamanya harus sekolah S2, S3 di luar negeri, terus anaknya sama papanya di Indonesia tuh kayaknya papanya hebat banget gitu kan bisa ngurusin. Jadi Padahal tidak juga, ya seharusnya gantian gitu. iya seharusnya bisa ngurusin juga emang gitu. Nah jadi yang kami berusaha lakukan di rumah ini juga adalah memberikan waktu sendiri untuk bisa bernafas gitu ya. Maksudnya benar-benar sendiri gitu. Sam ada alone time-nya, dia sendiri mau ngapain. Kata itu Tulus ya, ruang sendiri. Lagunya Tulus. Dan saya pun sama punya waktu untuk melakukan apapun itu sendiri. Sebelumnya hampir nggak pernah sih tinggalin Hana untuk nginep-nginep. Nggak pernah, malahan selalu tidur bareng-bareng, selalu pulang, misalkan ada meeting sampai malam pun, kadang-kadang ada acara kantor sampai malam pun selalu pulang ke rumah gitu kan. Tapi memang tahun lalu itu pertama kalinya coba, oh ya ini ada teman mau nikah di Bali, terus pernikahannya yang kayak intimate gitu lah ya, dan ada after wedding party-nya segala macam. Kayaknya aduh repot nih kalau bawa anak. Maksudnya Sam juga kalau bawa Hana kemungkinan besar di hotel doang, ya udah deh akhirnya diputuskan saya aja yang pergi. Waktu itu 2 malam Sam sama Hana di rumah. Dan ini
ciwi-ciwi punya gathering gitu loh. Jadi teman-teman Klau, geng ceweknya pas dia masih kantor. Jadi kayak gue merasa gue ikut juga nggak ada value add-nya buat gue. Udahlah berangkatlah, silakan menjadi ciwi-ciwi kembali gitu. Iya, jadi itu Hana udah umur 4 ya waktu itu, baru ulang tahun umur 4. Terus ya udah kita coba gitu, dan ternyata saya enjoy gitu kan, bisa yang biasanya makan itu harus nyopin dulu gitu kan, atau ngurusin anak makan dulu, kadang-kadang makanannya sampai dingin atau sampai makannya ya udah sisa aja. Lagi makan tiba-tiba cebok apa gitu kan, kayak aduh gitu. Nah itu berasa 3 hari 2 malam itu jadi wah ini gue bener-bener gue ngurusin diri gue sendiri. Gue mau makan apa terserah gue, mau makan pedas mau makan apa gak usah mikir cari restoran yang kids friendly atau gimana, terserah rah gitu kan. Jadi nggak tahu sih, kalau saya sih merasa apa ya, bisa breathe, bisa napas lagi gitu. Dan ternyata terus pas ngobrol sama Sam juga, ternyata Sam gimana Sam? Berat ya? Tadinya kan pikir bakal berat ya, tapi anak-anak tuh kayak ngerti gitu loh bahwa sekarang ini cuma berdua sama papa. Si Hana tuh ngerti bahwa ya udah, nggak, kita bikin gampang yuk, dengerin papa, jangan bikin susah papa, karena yang ngurusin aku cuman papa doang sekarang itu. Jadi kayak dia nggak bilang, tentunya dia tidak bisa elaborate itu ngomong gitu ya. Gue yang kaget tuh tiba-tiba dia bisa se-ekspresif itu, tapi kelihatan gitu dari kooperatifnya dia, dari cara dia dengerin gue, terus cara dia ngikutin instruksi. Oke, kita sekarang waktunya kumon ya, nah ya, waktunya mandi, waktunya apa gitu, ikut gitu ya. Dan mungkin juga karena cuma ada satu suara, kadang kan kita beda ya, kadang dia udah mau ngajak mandi, gue masih mau main HP gitu kan, kadang kan beda gitu. Tapi karena cuma ada satu suara yang ngedirect di rumah gitu, jadi kayak ya udah dia lebih gampang ikut. Jadi buat bapak-bapak ternyata tidak seserem itu ditinggal sama anak berdua. Tadi gue pikir ya kalau udah agak gede mungkin berani ya, ternyata umur 4 pun ditinggal nggak ada masalah gitu, masih baik-baik aja. Dan ya tadi yang Klau bilang, dia refresh dan dia happy, pulang happy. Jadi kayak pada saat kembali ke rumah tuh apa ya senang aja, istri senang kan, happy wife happy life katanya kan, jadi suami juga ikut senang gitu. Ya karena sebagai istri, sebagai ibu itu kita tuh banyak banget apa ya, beban mental ya, mungkin dari diri sendiri, mungkin juga dari masyarakat. Nah ini beban mental nih, gue sebagai laki-laki nggak bisa relate nih, karena kadang kebanyakan di pikiran, nggak keluar ke kita, ke bapak-bapak, dan kita bapak juga kayak kalau nggak dibilang nggak kepikiran gitu kan. Jadi ya anyway. Iya, jadi kan kita ngerasa harus jadi ibu yang baik. Ibu yang baik tuh kayak gimana sih? Ibu yang selalu serving the family, selalu put herself last in the family. Ya tapi kadang-kadang ibu kan juga manusia ya. Kita bisa juga loh burn out gitu, dan kita harus bisa recognize juga kalau kita udah burn out, probably it's best to take a break gitu kan. Maksudnya kalau udah burnout kan kayak udah mulai mungkin nangis atau marah-marah sendiri, ada masalah apa marah, masalah dikit apa marah, anak kenapa dikit marah. Jadi mungkin kalau udah kayak gitu mungkin gitu ya, mungkin perlu istirahat gitu ya, istirahat total. Tidak sama anak-anak, tidak sama suami ya. Maksudnya ini juga mungkin buat orang beda-beda ya. Ada orang yang mungkin nggak butuh ya, mungkin gitu ya. Ada orang yang mungkin butuh waktu sendiri, seperti saya butuh waktu sendiri. Bahkan kadang-kadang kalau di rumah nih, Hana lagi sekolah, saya lagi kerja, itu saya it's a really enjoyable me time for myself gitu ya, sambil ngurusin jemuran sendirian, itu buat saya sangat relaxing. Jadi well it's good of course for parents out there gitu yang always putting themselves last in the family. I think it's good too sometimes for you to take a break gitu. Kemarin ini ada satu Reels, ini lagi-lagi ketahuan banget ya, jadi suka nge-browsing di Instagram. Ada satu Reels dia cerita gitu ya. Jadi ini anak ini sudah dewasa, mungkin udah 30 almost 40. Dia cerita growing up itu dia ingat papanya itu orang yang suka suka keluar, suka main badminton, suka pergi mancing, suka olahraga, pergi sama teman-temannya naik sepeda segala macam. Dia nggak diajak lah, mamanya juga nggak diajak di rumah gitu. Dan sedangkan mamanya itu tipe orang yang nggak
nggak, dia hampir nggak pernah lihat mamanya olahraga gitu ya, hampir nggak pernah lihat mamanya keluar hangout sama teman-temannya, itu hampir nggak pernah ya, karena mamanya selalu di rumah, selalu mengurus rumah, masak, ngurusin dia. Nah, what happen is sekarang waktu orang tuanya itu sudah mulai senior, sudah mulai berumur, mamanya ini ternyata unhappy gitu. Mamanya ini kayak nggak punya teman, terus jadi sakit-sakitan karena jarang olahraga pas mudanya. Ini menurut pengakuan si anak itu ya, menurut cerita si anak itu. Terus juga dia ngeliat papanya itu ya lebih happy, masih ada temennya sampai sekarang, teman nongkrongnya dari muda, masih seger bugar karena dari dulu terbiasa aktif berolahraga di luar rumah juga. Dan dia bikin video ini itu dia mau bilang untuk dia ini seorang perempuan ya, yang bikin video ini perempuan, dia bikin video ini untuk ngomong ke diri dia sendiri dan untuk remind untuk para ibu-ibu di luar sana. Dia bilang don't forget to take time for yourself gitu, maksudnya it's okay, lu jangan bilang karena gua karena ada anak nih jadi gua nggak bisa olahraga, gua nggak bisa hangout, karena anak juga maunya ibunya happy, ibunya sehat. Jadi jangan sampai menjadi ibu itu membuat kamu itu seperti apa ya, ya seperti diri kamu nggak ada harganya gitu ya, udah gitu mengabdi aja terus ke keluarga. Jangan seperti itu juga gitu. You should make time for yourself, to hang out with your friend, to take time for exercise, to take care of yourself gitu. I think it's a strong reminder sih for us moms, yang ya itu begitu banyak ekspektasi masyarakat, beban mental, yang ibu tuh harus segini, jangan keluar-keluar, jangan jalan-jalan, ngurusin pokoknya rumah harus kinclong terus, beresin rumah terus gitu, urusin anak terus. Padahal ya itu ibu juga manusia, ibu juga perlu take a break, ibu juga masih perlu socialize sama teman-temannya, ibu juga perlu jaga kesehatan, ibu juga perlu olahraga. Jadi ya you should take time for yourself ya. Dan kadang-kadang itu kan sebenarnya nggak perlu banyak gitu ya, kayak olahraga mungkin ya setengah jam sehari sudah cukup gitu kan. Misalkan ya udah jalan keluar, just to walk outside, lihat-lihat, hirup udara segar, anaknya titip dulu ke Pak Paksu di rumah gitu ya. Ya I think it is good gitu kalau misalkan bisa kayak gitu. Tentunya mungkin ya nggak semua ibu-ibu sekarang dalam kondisi yang bisa melakukan hal itu ya. Kadang-kadang ada ibu yang terpaksa urus anaknya sendiri di rumah karena suaminya lagi business trip atau apa ya. Well, you know that it's not forever gitu kan. Dan ya mungkin 2-3 tahun kalau anaknya sudah agak besar ya, iya, you can have time for yourself gitu. Iya. Sebagai suami kadang-kadang kita juga mungkin bingung ya, bapak-bapak ya. Saya mau bantu tuh di mana? Saya mau bantu keluarga tuh di mana? Karena merasa mungkin istri udah doing better than us, much better than us. Kayaknya dikerjain istri tuh lebih cepat. Istri udah tahu barang-barangnya ditaruh di mana. Misalkan habis mandiin anak gitu kan. Ini krimnya yang mana, pagi atau malam segala macam gitu. Apa ya, meskipun kita lebih dodol gitu ya daripada ibu-ibu di rumah, tapi yang ini at least pengalaman aku sih ya, kalau kita mau step up dan kalau kita mau ada di rumah itu, istri tuh appreciate sih gitu. Istri tuh merasa seneng disupport gitu ya, dan merasa kita hadir nggak cuman secara ekonomi doang, artinya maksudnya uang belanja gitu ya dari suami, tapi juga dari secara fisik kita hadir di rumah. Itu juga akan jadi moral support yang kuat buat istri gitu. Meskipun kita nggak selalu tahu cara yang paling cepat atau cara yang paling benar. Yang aku syukuri adalah di pernikahan kami berhasil untuk ngobrolin hal ini, maksudnya pembagian tugas ini gitu ya. Ada pelan-pelan akunya belajar, si Klaunya juga cukup bersabar untuk mau ngajarin gitu, yang tadi ya cerita krim tadi, atau ingat seragam mana yang dipakai ke sekolah tiap pagi gitu kan. Kebetulan sekolah Hana sekarang seragamnya kadang beda, hari apa seragamnya beda gitu. Jadi belajar untuk bersabar sama suami-suaminya, ibu-ibu ya. Kemudian suami-suami juga jangan malu-malu, jangan ragu untuk step up, untuk lebih ambil peran dalam rumah tangga. Kayaknya itu penting deh untuk ini juga berbagi peran, supaya
tadi ya, pesan video ini kan sebenarnya jangan sampai kita kehilangan sense of self kita, kehilangan Samuel yang Samuel sukai, yang Samuel enjoy ya. Di luar jadi bapak, di luar jadi suami, saya suka main PS misalkan gitu kan. Hal-hal tersebut kadang ya tadi ya kalau bilang kadang ekspektasi suka dari masyarakat suka kadang bahkan bukan dari masyarakat, dari kepala kita doang gitu kan. Masa udah umur 35 masih main PS sih gitu, emang kenapa gitu, atau masa udah umur segini suka ini gitu. Ya tetap sukai hal-hal tersebut, tetap kalian boleh menikmati hal-hal tersebut tentunya gitu. Dan kita harus klaim balik sih waktu itu dalam keseharian kita, baik bapak maupun ibu. Ya mungkin bapak-bapak lebih gampang gitu ya, tapi khususnya untuk ibu-ibu, jangan lupa untuk menikmati kesendirian, menikmati siapa diri kita dan apa yang kita sukai. Ingat-ingat lagi sebelum kita jadi siapa kita hari ini dengan segala beban dan peran yang kita pegang, dulu waktu masih carefree, waktu masih muda tuh kita sukanya apa gitu. Nah aku tuh baru-baru ini ke psikolog, ada masanya gitu, waktu sebelum dapat kerjaan yang sekarang, resign, terus habis resign dari Lazada dan Achieve Fire gitu kan, sempat bengong mau nextnya apa gitu. Aku merasa kayak coba ngomong sama psikolog gitu. Nah psikolog ini aku nggak tahu aku diapain, mungkin aku dihipnotis atau apa kali ya. Jadi aku diajak mengakses Samuel aku yang dulu gitu, Samuel masa muda. Terus jadi bisa ngobrol gitu, tentu di dalam kepala ya, bukan ngomong sendiri gitu. Aku nanya, aku jawab gitu, serem juga ya. Cuma enggak, intinya di dalam kepala ada citra gitu, Samuel dulu sukanya ngapain. Terus aku jadi ingat lagi, aku tuh suka nulis, aku tuh suka hal-hal kreatif gitu, kayak oh iya ya, aku perlu make time lebih untuk hal-hal tersebut gitu. Terus psikolog ini bilang pribadi kamu ini tuh nggak pernah hilang, mereka cuman kayak kesepres gitu sama tanggung jawab kamu sekarang, sama peran yang kamu harus mainkan di masyarakat gitu. Jadi jangan lupa dirangkul lagi gitu, diajak ngomong lagi, bukan ngomong sendiri di cermin ya, maksudnya diingat-ingat lagi sisi-sisi kreatif kamu atau sisi-sisi kekanak-kanakan kamu yang mungkin udah lama kamu suppress gara-gara kamu merasa aku harus adulting, aku harus jadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Itu jangan lupa main juga, jangan lupa make time untuk diri sendiri juga. Khususnya teman-teman yang udah 30-an something gitu kan, kita merasa kayak beban udah banyak banget, tapi don't forget to play, don't forget to make time for yourself. Pada akhirnya sih sebenarnya dalam hal apapun itu moderation ya. Ini jadi teringat sih, maksudnya kan ada orang yang mungkin terlalu adulting gitu kan, terlalu yang begitu banyak tanggung jawab gitu, sangat saklek ya, lurus gitu hidupnya gitu. Jadi kayak ngomongin diri sendiri ya, maksudnya kayak ya ini begitu banyak beban tanggung jawab, jadi harus bener gitu, sampai lupa main, sampai lupa waktu untuk diri sendiri. Ya itu kan juga nggak sehat ya, itu kan ekstrim kanan gitu mungkin bisa dibilang. Terus mungkin another ekstrim yang kayak hidupnya kayak ya udah kayak masih bocah aja gitu, nggak ingat tanggung jawab, nggak ingat harus cari kerja atau apa. Itu juga kan nggak bener gitu ya, main terus tuh sepanjang hari. Misalkan yang udah umur 35 main PS terus sepanjang hari, ya mungkin ada di luar sana, mohon maaf ya, jadi benar itu kan juga kayaknya nggak bener gitu kan. Maksudnya kan kita ya sebagai manusia ya harus play in moderation lah ya. Part adultingnya ya juga dirangkul gitu, tetap bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tetap jadi masyarakat yang baik, tetap jadi orang tua yang baik, pasangan yang baik. Cuman di satu sisi jangan lupa merangkul diri sendiri itu juga ya. That apa ya, kalau dulu inner child ini masih konsep inner child nggak sih? Jadi ya mungkin ya the you yang Claudia, tanpa topi ibu, tanpa topi istri, tanpa topi apa ya, harus jadi ini, harus jadi itu, topi semua dilepas dulu gitu kan. Ya Claudia ini apa sih sebenarnya, butuhnya apa, what makes her happy gitu. Itu jadi itu juga harus yang dirangkul gitu ya, sisi itu. Ya again mungkin ini balik lagi, saya bersyukur gitu kan ketemu suami seperti Samuel ini. Saya juga. Kami mungkin nggak punya harta triliunan, 276 itu tidak ada, tidak punya aset di mana-mana gitu ya. Maksudnya ya, kami merasa cukup aja gitu ya, bahkan lebih dari cukup gitu apa yang dipunyain hari ini. Cuman yang lebih daripada itu adalah the fact that pernikahan ini itu apa ya, saya nggak merasa disuppress gitu. Saya nggak merasa saya sebagai wanita terus apa, you are the lesser
partner gitu kan ya, maksudnya I feel like an equal partner in this partnership, maksudnya bisa ngomong kalau saya mau apa saya bisa bilang, nggak takut gitu loh untuk mengutarakan pendapat. Dan ya udah, kita bisa switching roles gitu kan. Kalau saya pas waktu itu ya saya merasa udah fire, udah journey fire-nya udah pengen cobain nih fire rasanya gimana keluar di corporate. Oh ya udah nggak apa-apa gitu, saya bisa masih bisa enjoy corporate, ya udah saya lanjut corporate. Jadi urus anak pun juga sama gitu, nggak merasa ini anak ini adalah tanggung jawab mamanya doang gitu, tapi bener-bener ya papanya juga bertanggung jawab, papanya juga ngajak main, papanya juga nyuapin, papanya juga ngantar jemput anak, papanya juga there for her gitu. Dan ya, I think it's ya itu satu hal yang saya sangat bersyukur sih dari pernikahan ini gitu. Dan untuk bapak-bapak yang merasa takut gitu bagi 50-50 ya, percayalah pada prakteknya tidak mungkin pernah 50-50. Pasti urusan anak kebanyakan mamanya. Tetap mau gimana pun kita bekerja keras pun pasti kita lebih dodol dan pasti mamanya lebih banyak pegang. Jadi oh nggak bisa dong 50-50 kan saya laki, atau aduh takut nih 50-50 ntar gimana kalau kelimpahan ini itu. Coba aja dulu pelan-pelan. Tadi kalau bilang aku udah support segala macam, tapi dalam hati aku juga mikir ya tetap juga kebanyakan mamanya sih yang megang gitu. I can only do some small things that I can each day gitu. Jadi buat teman-teman yang ragu-ragu atau merasa kayak kepengin nih step up tapi istriku kayaknya jago banget nih di rumah gitu ya, bantu-bantu sedikit dulu gitu. Mungkin anak habis mandi ambilin handuk doang gitu, hal-hal simple. Atau ya itu handuk jangan ditaruh di kasur. Banyak ya bapak-bapak habis mandi handuk taruh kasur. Ya hal-hal kecil seperti itu udah membantu sih harusnya. Ya sama itu ya mungkin yang paling penting juga open communication ya kan. Sebagai suami istri harus bisa komunikasi dengan terbuka dan dengan apa ya, tanpa paksaan. Maksudnya gimana ya, kadang-kadang kan mungkin salah satu kayaknya tuh lebih tinggi gitu, atau satunya lebih rendah, terus yang lebih rendah ini jadi kalau mau ngomong apa jadi nggak enak gitu. Itu kan sebenarnya jadi susah ya komunikasi secara tidak terbuka setara gitu kan. Maksudnya kan kita maunya kan ada komunikasi secara terbuka. Maksudnya kalau udah capek ya bisa ngomong capek gitu kan. Kalau misalkan bilang gue mau istirahat ya harus bisa ngomong gue mau istirahat dulu. Jadi apa ya, mungkin ya inilah yang harus dilatih sebenarnya, gimana caranya kita bisa open communication gitu sama pasangan, ekspektasinya itu bisa diketemuin gitu. Ya mudah-mudahan membantu. Jadi buat teman-teman yang lagi ada di tahapan yang sama, perlu me time, jangan ragu-ragu untuk minta ya ke pasangannya. Buat teman-teman yang merasa perlu dan bisa step up lebih di rumah, jangan ragu-ragu juga untuk bilang gitu, untuk aku mau nih lebih terlibat dalam pekerjaan ini, dalam ngurus anak dan segala macam. Mudah-mudahan video ini membantu. Semoga kalian jadi pasangan yang lebih akur lagi, lebih kompak ya. Bimbingan pranikah ya rasanya ya. Ya mudah-mudahan kalau ada yang mau share, kalau ada yang punya pertanyaan silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.